tangan kenapa? Hah? Ini Kenapa sih? Kok nggak mau jawab? ini sebenarnya tadi saya jatuh, Mas. Pas saya mau dijamret sama orang Dijamret di mana kamu? di depan kafe tempat saya beli cake. Kamu tuh ya kebiasaan banget sih. Pergi selalu sendiri. Kalau cuma mau beli cake, kenapa nggak suruh Jumi? Tadi sebenarnya saya lagi pergi sama Bijumi sama Oma ke dokter. Mau ngecek kandungan. Kamu hamil? Serius? Terus dokternya bilang apa? Anaknya cewek apa cowok? Ini paketnya, Mas. Bola basket. Emangnya Mas Safi beli bola basket ya? Tapi kok ada inisialnya? Tuh, RS. Itu siapa? Mas Abi? Ruslan Sudirja. Ini bola basket milik papa saya. Saya ingat banget. Tapi siapa yang kirim ini ya? Saya juga nggak tahu, Mas. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama perampokan kemarin ya? Soalnya kata David, perampok yang kemarin tuh bukan perampok biasa. Mas Abi, jangan-jangan perampok itu emang ngincar Mas Abi. Buktinya tadi siang ada yang ngikutin Mas Abi kan? David cerita semuanya sama kamu. Ngapain sih dia cerita semuanya sama kamu? Bikin nambah beban pikiran istri saya aja. Pokoknya besok saya harus tegur dia. Mas, udah jangan marah sama David ya. Maksud dia kan baik. Dia cuma khawatir aja sama Mas Abi, dia nggak mau Mas Abi kenapa-napa. Lagian kan saya istrinya Mas Abi. Udah sewajarnya saya tahu kan. Oh iya. Soal bola basket ini benar punya papanya Mas Abi. Iya, saya yakin kok. Dan saya harus cari tahu siapa yang kirim bola basket ini ke rumah. Sarah, sini kau. Kamu itu bikin malu aja. Papa kan nggak enak sama Claudia. Gimana kau tiba-tiba dia minta resign? Kamu pikir gampang dapetin karyawan? Lagian mana aku tahu sih. Gak usah so romantis deh makanya. Apa? Papa masih selingkuh? Ya ampun Papa. Papa nggak lihat apa? Hah? Mama lagi hamil anak kedua, Pak. Masih kurang, ha? Di rumah aja udah pusing, masih mau nambahin pusing lagi? Iya. Mas, itu beneran? Mas, aku lagi hamil, kamu masih aja cari perempuan lain. Emangnya kurang aku apa sih, Mas? Kalian bertiga sama aja. Bikin aku tambah pusing. Nggak tenang aku. Ini aku pergi. Mas, Papa. Mas, tunggu, Mas. Mas. Papa mau kemana, Mas, Pak? kemana? Aku mau pergi. Aku pusing lihat kalian ribut terus.
Papa, please jangan pergi. Mama sama anak ini butuh papa. Kalau kamu pergi dari rumah ini, aku nggak akan bisa hidup tanpa kamu, Mas. Kalian mau punya suami gila? Mah? Mau? Karina, mau? Kalau kalian mau tetap aku waras, biarkan aku pergi. Aku pusing lihat kalian. Saya isi rumah ini sudah gila semua. Minggir. Mas. Papa, Mas. Papa, Mas. nggak usah pergi dong, Pak. Ih, ngambeknya nggak lucu, Papa. Mas. Papa. Mas. Mas Herman. Ini semua tuh gara-gara kamu tuh. Suami saya jadi pergi. Gak ada hati. Sampai-sampai kamu tega ngerebut suami kakak sendiri. Diam ya, jangan ngatain aku gak punya hati. Cukup. Bisa gak sih kalian sehari aja gak usah berantem? Sarah, emang bener papa kamu tuh selingkuh sama sekretaris yang baru tuh? Ya mana aku tahu sih, Ma. Tapi tuh aku ngelihat papa tadi sama si cewek itu, terus papa tuh ngelap-ngelap tangannya. Ya wajar dong kalau aku curiga kalau mereka berdua selingkuh. Gitu doang? Ya emang gitu doang, terus mama mau gimana lagi? Sarah, kamu kalau kasih info tuh yang bener dong. Kamu nih gimana sih Sarah? Ngasih info begini gak jelas. Kamu sih curigaan. Tuh, mama jadi berantem sama tante Karina. Sama papa kamu tuh, papa kamu jadi pergi. Semua tuh gara-gara kamu. Besok-besok kalau ngasih info tuh yang jelas. Ih, Kok? Kamu dengar kan mama kamu? Sekarang papa kamu pergi itu semua gara-gara kamu. Dan sekarang kamu tanggung jawab ya. Loh kok jadi... Hah? Ini gimana sih, kok jadi aku yang disalahin sana sini sih? Aneh banget sih nih keluarga. Gak jelas semuanya. Evan kok gak ada kabar sih seharian? Mana ya? Telepon aja. Nggak aktif. Kenapa sih? Ih, kamu tuh jadi anak gegabah banget sih. Harusnya apa-apa tuh dipikirin dulu, Reno. Mama sakit. Jadinya kan kayak gini. Sakit tau nggak? Mama ini nggak ada belas kasihannya apa sama anaknya? Lagian mana Reno tahu mah kalau perusahaan itu tuh perusahaan semen oplosan. Kalau kayak gini sekarang, om kamu gak bakal percaya lagi sama kamu. Uang hilang, mobil hilang. Kalau terjadi apa-apa, masa kita harus naik taksi? Punya anak satu, tapi cerobohnya minta ampun. Bikin mama pusing aja kamu. Mama, bukannya bantuin mikir kayak atau apa biar anaknya selamat. Ini malah ikut-ikutan nyalahin. Giliran kamu korupsi, kamu gak bilang-bilang tuh sama mama. Giliran kayak gini aja, baru kamu laporan sama mama. Mah, toh juga hasil korupsinya juga mama selalu kan yang nikmatin. Malah nyahut lagi kamu. Ya gimana, tapi kan emang bener. Mama juga yang nikmatin uangnya. Apa, suka kan? Tapi... Sekarang harus gimana? Coba. Reno. Tuan Muda udah tahu belum ya? Mada, kenapa lagi? Aku gak tenang, Fit. Takut kenapa? Kenapa lagi? Kan aku udah bilang, mereka nggak akan berani balik lagi di sini. Udah aman, ayo. Kamu istirahat ya. Ya udah, biar kamu tenang. Besok kita ke kantor polisi ya. Biar kita laporin orang-orang yang udah mau nyakitin kamu.
Nggak usah. Aku bukan takut sama mereka. Aku takut kena karma. Maksud kamu, karma? Kamu kan udah berubah. Tetap aja, Fit. Aku harus bayar semua dosa-dosa yang aku lakuin selama ini. Kita kan gak akan pernah tahu kapan karma itu datang. Aku pasti bisa kalahin papa nih sekarang. Nggak mungkin ngalahin papa. Iya. Sekarang Abi. Stop. Papa. Bi, Oma, kok belum tidur? kebangun Oma. Abi mimpi main basket. Tapi main basketnya sama papa. Pasti gara-gara bola basket itu ya. Jadi kebawa sampai mimpi. Ya mungkin Oma. Abi jadi keinget sama papa. Iya. Mama ngerti. Oma juga heran tiba-tiba bisa lihat bola basket itu ada di sini. Terakhir kali Oma lihat sebelum ayah kamu meninggal. Tapi kenapa tiba-tiba bola basket itu bisa ada di sini? Siapa yang kirim, Bi? Abi juga nggak tahu Oma. Tapi Abi akan cari tahu siapa yang kirim itu semua. Amanda. Morning. Bentar ya. Ayo kita sarapan dulu yuk.
Nggak usah, Fit. Aku pamit pulang ya. Kok pamit pulang? Ya, aku udah cukup udah ngerepotin kamu di sini. Amanda, kamu nggak ngerepotin. Kamu di sini aja dulu. Nggak bisa, Fit. Lagian aku juga nggak enak sama tetangga kan. Makasih ya. Selama ini kamu udah kasih aku tempat tinggal yang nyaman. Dan udah jagain aku. Amanda, aku kan udah bilang, aku akan selalu ada buat kamu. Kamu nggak ngerepotin kok. Tapi udah, kalau kamu memang mau pulang, yaudah, aku siapin mobil dulu ya. Sebentar ya. Fit, Tunggu, dah. boleh saya ketemu sama Amanda? Ya, boleh, boleh. Tunggu. Abi. Non? Non kenapa, Non? Nggak tahu nih, Bi, kok tiba-tiba kepala saya pusing ya. Kayak nggak enak badan gitu loh. Ya ampun. Sini, Non. Sini, Non. Istirahat di sini. Hati-hati, Non. Non pusing ya? Iya, pusing. Nggak tahu kenapa kayak gini. Bentar ya, Non. Bijumi ambil air putih ya, air anget. Iya, Bi, makasih. Bentar. Gimana keadaan kamu? Baik-baik aja kan? Kok aneh ya? Respon Abi kok kayak gitu? Harusnya dia kan meluk aku. Atau kalaupun Abi milih Kinan, tetap bukan seperti ini kalau dia tahu aku Alia. Apa jangan-jangan Abi nggak baca surat dari Kinan ya? Amanda, kalau kamu butuh obat atau makanan apapun, kamu langsung ngomong aja ke David. Ya? Saya ngerti kondisi kamu seperti ini. Kalau kamu butuh dokter untuk terapi, nanti David akan carikan dokter yang terbaik supaya kamu cepat sembuh ya. Apa aku bilang aja ke Abi sekarang? Saya... Non. Ya, makasih ya, Bi. Iya. Bi, Om. Non. Oh. Maima.
Tapi percuma. Dia juga pasti lebih milih Kinan dan gak berusaha nyari aku. Saya cuma mau pulang, Tuan Muda. Loh, kenapa? Di rumah David juga nggak apa-apa kok. Atau mungkin kalau memang kamu mau pulang, saya carikan suster untuk jagain kamu ya. Nggak usah, Tuan Muda. Saya nggak mau ngerepotin David lagi. Jadi lebih baik saya pulang. Ya. Tuan Muda. Sebelum saya antar Amanda, saya mau bicara soal... Nanti dulu, Fit. Tadinya saya kesini pengen ngomongin soal itu juga. Tapi kamu sebaiknya antar Amanda pulang dulu. Nanti kita bahas ini semua di kantor. Baik, Tuan Muda. Saya duluan ya. Amanda. Aku tahu itu berat. Tapi kamu harus move on, Amanda. Kamu bisa. Oma! 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 Ada apa sih? Hah? Non Kinan, Oma. Non Kinan. Non Kinan kenapa kabur lagi? Hah? Bukan, Oma. Non Kinan mual-mual, enak-enak begitu, Oma. Mual-mual? Hah? Sekarang ada di mana? Kayaknya deket toilet, Oma. Oh iya ya. Ayo kita lihat ke toilet yuk. Siapa tahu di sana. Ayo, Oma. Kenapa ya? Kok tiba-tiba aku mual kayak gini sih? Jangan-jangan... Kinan, Oma, kamu kenapa? nggak tahu nih Oma. Tiba-tiba badan Kinan lemes terus pusing. Sama tadi mual-mual. Tuh kan, jangan-jangan kamu hamil, Kinan. Soalnya dulu Oma waktu hamil tanda-tandanya sama seperti itu. Iya Oma, Kinan juga mikirnya kayak gitu. Tapi nggak tahu lah Oma. Mendingan kita ke dokter kandungan aja ya. Biar diperiksa jelas semuanya. Daripada kita nebak-nebak. Bener, Oma. Bismillah, semoga hasilnya positif. Amin. Amin, amin, amin. Siap-siap ya, Kinan. Oma tunggu di luar, ya. Iya Oma. Ayo, Oma. Pak Adi, gimana komen Bapak pada kasus semen oplosan itu? Jadi benar, Sudirja Corporation menjual semen oplosan, Pak? Apa benar produksi semen ini sudah berlangsung sangat lama? Berarti banyak klien yang ketipu dong. Lalu gimana langkah selanjutnya Pak Abimana untuk menyelamatkan perusahaan ini kalau ternyata isu ini benar, Pak? Apakah Pak Abimana tidak peduli dengan korban? Perlu kalian semua ketahui ya,
Jangan bicara sembarangan seperti ini. Apalagi sampai menggiring opini kepada publik yang tidak benar. Dan saya akan buat press conference untuk menjelaskan semua ini. Dan kalau sampai ada berita yang keluar tidak benar, saya akan tuntut kalian semua. Pak, sebentar, Pak. Pak, tapi bentar, Pak. Silakan. Pak. Silakan, Pak. Gimana ini? Silakan. Silakan, Pak. Oke, ini airnya. Jadi, aku udah taruh semua keperluan kamu di meja ya. Biar nanti gampang ambilnya. Makasih ya, Fit. Sama-sama. Oh ya, nanti jangan lupa kunci pintunya ya. Dan kalau ada apa-apa, kamu harus lakuin apa? Telepon kamu. Oh ya, dan juga aku udah ngomong sama security untuk ngawasin rumah kamu. Jadi, kamu aman ya. Kalau gitu, aku pergi ya. Fit, Ya. apa kamu yakin kamu mau sama aku dengan keadaan aku yang seperti ini, Fit? Dan kamu juga tahu perasaan aku ke Abi. Perusahaan sekarang dalam keadaan genting. Saya mau kalian juga ikut berpikir dan bekerja sama untuk menyelamatkan perusahaan ini. Itu pun kalau kalian masih mau bekerja di sini. Baik, Tuan Muda. Baik, Om. Tuan Muda, kemarin ada salah satu klien yang mengancam akan lapor ke polisi jika perusahaan tidak ganti rugi. Gawat. Gimana nih? Jangan-jangan gue yang bakal dipenjara. Kalian keluar sana. Baik. Baik, Om. Amanda, apa masalahnya? Aku paham kok. Namanya perasaan nggak bisa berubah secepat itu, Amanda. Aku nggak merasa ada beban untuk mencintai kamu. Mencintai nggak harus memiliki, kan? Kalau kita masih maksa untuk memiliki orang, itu namanya egois. Padahal cinta nggak kayak gitu, Amanda. Cinta itu ikhlas untuk memberi dan menerima. Amanda, aku nggak akan pernah maksa kamu untuk mencintai aku. Gak pernah. Biarin aja semuanya berjalan semestinya. Tapi kalau suatu saat nanti, kalau kamu balas mencintai aku, itu hal terindah di dalam hidup aku. Udah, gak usah mikirin hal-hal yang berat. Nanti kamu stres loh. Happy thoughts aja, positif gitu. Ya, yang bahagia. Mana senyumnya? Itu bukan senyum. Itu paksa. Nah, itu baru. Kalau senyum itu bukan dari mulut, tapi dari mata bisa kelihatan. Ya? Senyum sekali lagi.
Kamu baik banget ya, Fit. Kamu pantas untuk dicintai. Ingat itu. Ya. Aku gak bisa janji sama kamu kalau aku akan balas perasaan kamu, Fit. Tapi aku akan coba untuk memberi separuh hati aku untuk kamu. Biar cinta mengerti, tiada yang... Separuh pun udah cukup buat aku, Amanda. Si Reno kemana ya? Dari kemarin hilang, gak ada kabar. Gue telepon aja kali ya. Apaan sih kok di-reject sih telepon gue? Kumat ya nih anak ya. Gak ngabarin gue sama sekali. Iya, Reno kemana sih? Kok belum ada kabar juga sampai sekarang? Gak ada inisiatifnya buat ngabarin gue gitu. Gue telepon nih. Hah? Kok di-reject sih telepon gue? Oh, jadi dia udah mulai berani nih nge-reject telepon gue. Enggak. Gue gak bisa diem aja. Pokoknya gue harus samperin dia. Lapor, Bos. Ya. Abimana sekarang lagi kacau banget, Bos. Karena perusahaannya gonjang-ganjing. Sepertinya sebentar lagi perusahaan Abimana akan dituntut, Bos. Saya yakin Abimana tidak punya jalan keluarnya, Bos. Apalagi pemberitaan di media sekarang semakin besar. Dan semua yang kita lakukan berhasil, Bos. Bagus. Lanjutkan. Buat Abimana benar-benar hancur. Baik, Bos. Kinan mana ya, Jum? Kok belum kelihatan ya? Apa Jumi paranin dulu non Kinan, Oma? Tunggu aja deh sebentar ya. Iya, Oma. Oh, my. Itu non Kinan udah datang, Oma. Ya, baru aja diomongin. Ayo kita berangkat. Oma, sebentar ya. Kinan mau ngabarin Mas Abi dulu. Gak usah ngabarin, ya. Kok gak usah ngabarin, Oma? Nanti kalau gak dikabarin, Mas Abinya ngambek lagi loh. Kan Kinan perginya sama Oma, sama Jumi. Udah, nggak apa-apa. Nanti aja. Kalau udah ada hasilnya, baru kita kasih tahu. Siapa tahu aja kejutan kalau hasilnya positif, ya kan? Bener juga sih, Oma. Bismillah ya, Non. Semoga pemeriksaan dari dokter hasilnya positif. Amin. Ya Allah.
Yuk. Ayo, Oma. Sarah. Halo, Oma. Oma duluan ya mau ke mobil. Iya. Ayo, Jum. Ayo, Nan. Kinan, Oma Iya, tunggu Oma. ya. Iya, Oma. Kenapa, Sar? Kak, aku mau nanya, Reno ada di dalam nggak? Reno udah berangkat ke kantor tadi. Kak, kakak nggak usah bohong dong, Kak. Reno nggak mungkin lah udah berangkat ke kantor. Pasti dia ada di dalam kan? Ngapain sih kakak bohong sama kamu? Ya lagian sih Reno, aku telepon nggak diangkat, aku chat juga nggak dibales. Kak, kakak nggak lagi kerja sama kan sama Reno buat bohongin aku? Iya kan, Kak? Oh, atau jangan-jangan kakak sebenarnya tahu kalau si Reno itu lagi sama si cewek kampungan itu, tapi kakak nggak mau ngasih tahu sama aku. Soalnya kan selama ini juga kakak nggak pernah nyetujuin hubungan aku sama Reno. Aduh, Sar, kakak capek deh sama kamu. Bisa nggak kamu sekali-sekali nggak negatif thinking sama kakak? Kan kamu sendiri yang udah mutusin untuk balik ke Reno. Kamu yang diduain, kenapa jadi kakak yang dimarahin sih? Ya tapi kan kakak yang tinggal satu rumah sama Reno. Harusnya kakak tahu dong Reno di mana. Kan kakak tadi udah bilang, Reno udah berangkat ke kantor. Kamu sendiri yang nggak percaya sama kakak. Udah, kakak mau ke dokter. Kakak capek ngurusin hubungan kalian berdua. Satu hal yang harus kamu tahu ya, Sar. Reno sekarang lagi kena masalah besar. Yaudah, kakak berangkat ya. Bye. Masalah besar? Masalah besar apa sih? Evan mana sih? Gak biasanya dia jam segini belum datang. Biasanya kamu jam segini udah datang nganterin makanan buat ibu. Evan, kenapa kamu gak angkat telepon aku sih? Wah, kok kamu red doang sih, Van? Ibu. Gini dong. Kalau nggak pakai berantem, kan jadi enak sarapannya. Oh ya, Ma. Kandungan Mama sama kamu, Karina, gimana? Kapan check up lagi? Aduh, gimana nih? Om Abi nggak mungkin mau ganti rugi semuanya. Dan pasti ujung-ujungnya aku juga yang bakalan kena. Aduh, bisa dipenjara lagi nih. Reno? Mama udah nyiapin segala macam cara kan, Ma, buat nyelamatin anak Mama, iya kan? Iya, kamu tenang dulu, gak usah panik. Ma, gimana Reno gak panik, Ma? Ini tuh udah bukan masalah kecil lagi. Ini udah masalah gede. Bisa-bisa anak Mama di penjara, Ma. Reno gak mau masuk penjara. Reno, Mama gak akan biarin anak kesayangan Mama di penjara. Sekarang Mama mau ngomong sama om kamu, ya? Tapi Mama yakin bakal berhasil kan? Iya sayang,
Udah, tenang dulu. Ya. Batuk sih. Nasi gorengnya pedes. Biar papa bisa atur waktu papa untuk antar kalian. Kalau mama sih masih bulan depan, Pak. Baru kemarin lusa sih mama ini check up. Lagian papa ngomongnya sekarang sih telat deh. Iya mas, kalau dokter aku tuh kebetulan banget barusan berangkat ke luar negeri mas. Ya. Apanya nggak ada dokter lain apa? Kan banyak dokter. Iya Karina. Mas, aku tuh udah cocok banget sama dokter aku yang ini mas. Lagi pula dia itu perempuan. Nanti ya kalau seandainya dia pulang dari luar negeri, aku kabarin mas secepatnya ya. Ya udah deh. Yang penting kandungan kalian baik-baik aja kan? Baik-baik itu ya. Baik-baik aja kok mas nih tuh. Mas lihat kan? Tuh lagi gerak-gerak nih. Yaudah, makan lagi. Iya mas. Pagi Sus. Pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Ini saya mau periksakan cucu saya ini ke dokter kandungan. Kemungkinan hamil yang pertama. Atas nama Kinanti ya Sus. Iya Sus, saya udah mulai ngerasain mual-mual dan pusing. Dari sejak kapan Bu? Dari tadi pagi. Maaf Bu, apa sebelumnya Ibu sudah melakukan tes pack di rumah? Belum sih Sus. Kami mau langsung saja konsultasi sama dokter. Maklum, ini kan calon bayi pertamanya. Baik Bu, kalau begitu ditunggu sebentar ya. Dan semoga hasilnya positif. Amin. Abi, pasti kamu bakal tolongin ponakan kamu kan? Kamu pasti gak bakalan biarin dia di penjara. Kamu pasti lindungin Reno kan, Bi? Aku juga nggak tahu, Kak. Aku belum ketemu solusinya. Kakak ngapain sih kesini? Bi, kalau kamu punya anak sendiri, pasti kamu bisa ngerasain gimana cemasin anak kamu itu. Ya kakak sebagai ibunya harus bisa ngajarin dia dong. Coba kakak pikir, gaji yang aku kasih apa kurang? Jabatan aku naikin, tapi sekarang sikapnya malah seenaknya. Kamu gak bisa nyalain sepenuhnya sama Reno, Bi. Dia tuh masih baru belajar. Dia juga mana tahu bisa ditipu sama supplier itu. Kamu harus ngerti dong, Bi. Udahlah Kak, aku juga belum tahu cara penyelesaian masalah ini kayak gimana Kak. Aku juga masih pusing. Kakak mendingan pergi dari sini deh Kak. Aku masih banyak kerjaan, masih banyak yang harus aku pikirin. Pemirsa, seperti yang Anda ketahui, perusahaan milik Abimana Sudirja diduga terjerat kasus semen oplosan. Beberapa klien mengalami kerugian miliaran karena pembangunan yang ia kerjakan runtuh dan korban luka-luka karena terjadinya insiden tersebut. Sampai saat ini, kami masih menunggu pernyataan dari Pak Abimana Sudirja selaku pemilik perusahaan yang menjadi supplier bahan baku bangunan tersebut. Ya ampun, kasihan Abi. Gimana ya dia sekarang? Halo Fit. Halo Amanda, ada apa? Fit, aku baru aja lihat berita soal Abi di TV. Gimana perkembangannya? Ya ini kita masih urus Amanda. Ada yang bisa aku bantu, Fit? Kamu tolong tanyain sama Abi ya. Kalau ada yang bisa aku kerjain di rumah, aku kerjain. Atau kalau perlu aku datang ke kantor sekarang. Aku emang belum bisa kasih tahu Abi soal aku ini tuh adalah Alia. Tapi seenggaknya
Aku mau bantuin dia, Fit. Biar dia tahu kalau aku masih peduli sama Abi. Iya, Amanda. Aku sampai nanti. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Aku tahu Amanda itu Alia. Dan cintanya masih untuk tuan muda. Tapi tiap kali Amanda perhatian sama tuan muda, hati aku jadi sesak gini. Akhirnya dia duluan yang telepon. Herman dilawan. Ya, halo? Selamat pagi Pak Herman. Maaf saya ganggu Bapak. Kenapa Claudia? Enggak kok, nggak ganggu sama sekali. Kenapa? Kamu mau bicarain soal semalam ya? Oh, enggak Pak. Saya cuma mau minta izin cuti hari ini Pak. Loh, kok cuti Claudia? Emangnya kamu mau kemana Claudia? Jadi ibu saya tiba-tiba penyakitnya kambuh Pak. Makanya ini sekarang saya lagi di rumah sakit ngurusin ibu saya. Saya minta maaf ya Pak kalau saya mendadak sekali minta cutinya. Oh gitu? Ya udah nggak apa-apa, saya paham kok. Ya udah, sekarang kamu urusin dulu aja ibu kamu, ya. Sampai ibu kamu sembuh, nggak usah pikirin masalah pekerjaan. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak. Saya pamit mau urusin ibu saya lagi. Oh ya silakan. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya Claudia. Selamat pagi Pak. Ya. Kayaknya segini cukup. Kenapa sih dia harus transferin uang segala? Iya sih aku emang lagi butuh uang banyak buat obatin ibu. Tapi bukan dari dia juga kan. Kalau aku terima, bisa-bisa dia makin salah paham sama aku. Terima kasih banyak Pak. Tapi saya benar-benar cuma butuh cuti, bukan uang Bapak. Soalnya uang gaji saya bulan ini alhamdulillah masih cukup buat bayar biaya pengobatan ibu saya. Nanti uang dari Bapak saya transfer balik aja ya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih Pak. Loh, gimana sih Claudia? Kok malah nolak sih? Kalau begini caranya, aku makin penasaran sama Claudia. Ya, masuk. Tuan muda, kita bisa selesaikan masalah ini. Gimana caranya, Fit? Masalah ini udah naik ke semua media. Bahkan tadi wartawan sempat menemui saya. Tuan muda, kita bisa selesaikan satu persatu. Tadi saya cek, ada perusahaan kecil yang bangunannya roboh, tapi nggak ada korban jiwa. Ya mungkin Tuan muda bisa ke sana untuk bicara sama pemilik perusahaannya. Perusahaan milik siapa itu? Itu milik Bapak Yogi Prasetyo. Oke, kita kesana langsung. By the way, Tuan muda, tadi si Amanda telepon. Dia nanya kalau dia bisa bantu apa. Udah, bilang sama dia. Jangan ikut-ikutan mikir soal kantor. Fokus saja sama penyembuhannya. Baik, Tuan muda. Ayo. Tuan muda Abimana, selama ini saya percaya dengan Anda. Tapi Anda malah menipu saya. Maaf Tuan Muda. Baik, permisi. Anda meremehkan saya karena perusahaan saya lebih kecil dari perusahaan Anda. Ini proyek pertama saya bangun apartemen. Tapi gara-gara Anda,
bangunan itu roboh. Saya nggak mau tahu. Anda harus ganti rugi. Iya Pak, tolong tenang dulu ya Pak. Silakan duduk dulu Pak, kita bicara dulu. Ya silakan Pak. Enak ya jadi Kinanti. Hidupnya pasti bahagia sama Abi. Amanda, saya ngerti kondisi kamu seperti ini. Kalau kamu butuh obat atau makanan apapun, kamu langsung ngomong aja ke David. Tapi kenapa Abi masih manggil aku dengan nama Amanda ya? Apa Abi belum baca surat dari Kinan? Atau jangan-jangan selama ini Kinan bohongin aku? Oma, nanti kira-kira Tuan Muda Junior mirip Tuan Muda apa non Kinan ya? Siapapun Jum, buat Oma yang penting bayinya lahir sehat, selamat dan sempurna. Amin. Itu bener banget Oma. Dan yang paling penting jangan galak. Kalau galak-galak romantis? Itu beda lagi Oma. Oh, my. Ada apa ya? Kok tiba-tiba Amanda nelpon aku? Halo Amanda. Halo Kinan. Bisa ketemu sekarang? Ada hal penting yang mau aku bicarakan. Ibu Kinanti, silakan masuk. Amanda, sorry. Bisa telepon nanti lagi? Soalnya saya lagi di dokter, mau cek kandungan. Ya, Oma. Apa? Dokter kandungan? Itu berarti Kinan hamil anaknya Abi. Oke, begini. Saya sudah baca semua laporan kerugian yang perusahaan Anda alami. Saya pribadi menyesal sekali atas kejadian ini. Dan sungguh saya sama sekali tidak tahu mengenai semen oplosan itu. Bagaimana kalau misalnya saya ganti rugi semuanya dan saya akan mengganti produk semen yang jauh lebih bagus untuk perusahaan Anda? Gak bisa Tuan Muda. Percuma. Perusahaan kami mengalami kerugian yang sangat banyak. Jelas-jelas perusahaan kalian melakukan penipuan. Menjual semen buruk dengan harga mahal. Jadi saya rasa nggak ada ganti rugi yang lebih baik. Kecuali melalui jalur hukum. Wait, sebentar. Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan kan? Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Saya ganti rugi sebanyak 2 kali lipat. Asalkan masalah ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Tolong dipertimbangkan dulu Pak. Saya pikir nggak ada ruginya kalau Bapak nerima tawaran bos saya. Justru dengan ini bisa melanjutkan proyek pembangunan perusahaannya dengan lebih cepat. Oke, saya terima tawarannya. Tapi saya tetap akan menuntut Reno Sudirja. Bos kalian ada di dalam ruangannya kan, saya mau langsung masuk. Mohon maaf Bu, Pak Herman belum ada di ruangannya. Maksudnya
suami saya lagi meeting di luar. Bukan, Bu. Tapi tadi sih bilangnya mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Suami saya? Saya kurang tahu, Bu. Siapa yang sakit ya? Kok Papa nggak cerita sama saya? Makasih ya. Istrinya aja nggak tahu. Jangan-jangan ketemuan sama Claudia lagi. Semoga Oma. Amin, amin, amin. Silakan Non. Sudah. Bagaimana dok hasilnya? Untuk saat ini masih belum, Bu. Belum? Maksudnya belum itu bagaimana ya dok? Dari hasil USG tadi belum terlihat adanya embrio. Jadi bisa saya simpulkan Ibu Kinanti belum hamil. Lah, Dok, tadi pagi itu Non Kinan mual-mual. Masa sih nggak jadi hamil? Itu kali Dok, tadi kali janinnya itu lagi berenang kali, jadi nggak kelihatan di layar. Coba dong Dok, dicek lagi ya Oma. Iya, iya Dok. Kalau Ibu Kinanti benar-benar hamil, pasti tadi langsung terlihat kok, Bu. Terus kenapa ya dok? Tadi pagi kok saya mual-mual dan pusing gitu? Itu bisa jadi karena masalah pencernaan atau kurang istirahat. Saya akan buatkan resep vitamin dan obat lambung saja ya, biar gak mual-mual lagi. Iya dok. Oh, my. Berarti nggak jadi dong Tuan Muda Junior. Oma maaf ya. Kinan, kamu itu nggak salah, jadi nggak perlu minta maaf. Yang penting usaha terus, ya kan dok? Iya, saya lihat Ibu Kinanti juga cukup sehat. Jadi sabar aja ya Bu, tetap semangat. Alhamdulillah tuh, tetap semangat. Semangat Non. Ya lagi. Ya, Ma. Pak, Papa di rumah sakit mana? Siapa yang sakit? Ma, ini aku lagi di jalan, Ma. Di jalan mau ke rumah sakit. Aduh, perutku melilit, Ma. Ya, aku mau ke dokter dulu. Ya mungkin karena telat makan kali ya, Ma. Ya udah. Mama sekarang nyusul Papa ya ke sana ya. Hah? Apaan sih Mama nyusul? Ma, lagi rumah sakitnya jauh. Udahlah. Sebentar lagi aku juga mau ke kantor kok. Kan aku ada meeting hari ini. Udah ya, nggak usah nyusul. Mama langsung pulang aja, ya. Ya udah, kalau gitu semoga Papa cepat sembuh ya. Herman. Kamu pikir aku percaya begitu aja? Aku kenal kamu puluhan tahun, kecuali aku kenal baru berapa hari. Enak aja kau didiemin aja. Yang ada ntar lagi mesra-mesraan lagi tuh sama cewek. Tetep aja harus curiga. Oma, Bi Jumi, pulang duluan aja ya. Hah? Memangnya kamu kemana? Ada yang mungkinan beli lagi, Oma. Ya udah, sama-sama kita aja. Yuk, ya kan Jum? Iya, Oma. Gak usah, Oma. Nanti kalau Oma ikut, Oma bisa kecapean loh. Udah gak apa-apa, Kinan sendiri aja. Nanti Kinan bisa naik taksi kok. Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama ya. Nanti dicariin sama Mas Abi. Iya, Oma. Ayo, kamu naik mobil dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Oma. Iya. Bi. Iya, mari Non. Hati-hati Kinan. Iya, Oma. Bye-bye. Bye. Mas Abi pasti seneng banget nih. Aku bawain cake kesukaannya.
Ayo saya bantu. Ya pelan-pelan. Di tas kamu. Ya ampun, tangan kamu luka. Saya bantu obatin ya. Nggak usah, nanti biar saya obatin sendiri aja di rumah. Nanti kalau infeksi gimana? Saya bawa P3K di mobil. Nanti saya obatin ya. Gimana ya? Tapi orangnya udah baik nolongin selamatin tas aku. Masa iya aku tolak tawaran bantuannya? Begini, saya sudah bersedia untuk mengganti rugi. Dan Anda juga sudah bersedia tidak membawa ini ke jalur hukum, bukan? Kenapa harus menuntut keponakan saya juga? Harusnya sudah selesaikan semua masalah. Begini saja, Pak. Saya akan konsultasikan dengan korban yang lain. Bapak tunggu saja keputusannya. Apakah sebagian dari kami akan mau menerima ganti rugi saja? Atau tetap ingin melihat keponakan Bapak di penjara? Permisi. Semua gara-gara si Reno. Sumber masalah di keluarga. Tuan Muda, tenang aja dulu ya. Saya akan coba bujuk Pak Yogi. Permisi Tuan Muda. Au. Ya. Oke, sudah selesai. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Loh, kemana ya? Mbak. Permisi Bu, ini kuenya. Kok bisa ada di Mbak? Ini kue kamu yang baru. Kue kamu yang lama jatuh di depan. Gak mungkin kan? Kamu bawa kue yang rusak. Ya ampun, makasih banyak ya. Ini saya harus bayar berapa? Memangnya saya kelihatan lagi jualan. Udah bawa aja gak apa-apa. Makasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Kalau saya boleh tahu, kue itu buat siapa ya? Kelihatannya spesial banget. Iya, ini kue buat suami saya. Suami kamu laki-laki yang paling beruntung ya. Punya istri secantik kamu dan baik. Ya udah kalau gitu saya mau permisi pamit dulu. Sekali lagi makasih banyak ya untuk hari ini. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Bahkan saya belum mengenal nama kamu siapa. Reno. Sarah? Kamu tuh gimana sih Ren? Kok dari kemarin kamu gak ada kabar sih? Aku chat gak dibalas, aku telepon juga gak diangkat. Kamu kenapa sih kamu mau nyuekin aku? Sayang, aku bukannya mau nyuekin kamu, tapi... Tapi apa? Oh, aku
tahu nih, apa jangan-jangan kamu mau mesra-mesraan kan sama si cewek kampungan itu, iya kan? Makanya kamu jadi cuekin aku, iya kan? Ngaku deh. Enggak sayang, masalahnya ini lebih gede daripada itu. Ya apa masalahnya? Coba dong kamu jelasin ke aku. Ya aku belum bisa jelasin aja, nanti ya aku ceritain sama Ya kenapa kamu nggak bisa jelasin? Gimana sih cara jelasin sama kamu? Udah, stop. Udah. Hey, stop. Reno, cepet sini, masuk. Ayo, cepet. Mas Abi, Kamu ngapain kesini? ya mau ketemu sama Mas Abi lah. Sama ngasih ini. Ini tangan kenapa? Hah? Kenapa tangan kamu? Kok bisa luka begini? Kenapa sih? Kok nggak mau jawab? Ini sebenarnya tadi saya jatuh, Mas. Pas saya mau dijamret sama orang. Dijamret di mana kamu? Di depan kafe tempat saya beli cake. Kamu tuh ya kebiasaan banget sih. Pergi selalu sendiri. Kalau cuma mau beli cake, kenapa nggak suruh Jumi? Tadi sebenarnya saya lagi pergi sama Bijumi sama Oma ke dokter. Mau ngecek kandungan. Kamu hamil? Terus dokternya bilang apa? Anaknya cewek apa cowok? Tapi ternyata enggak, Mas. Kata dokter saya cuma ada masalah lambung aja. Oh. Mas Abi kecewa ya? Enggak. Mas Abi udah pengen banget punya anak. Ya, kalau belum dikasih ya berarti belum waktunya. Terus tadi yang kamu sempat mau dijamret, ada yang hilang dari tas kamu? Enggak sih, Mas, nggak ada. Soalnya tadi ada orang yang keburu bantuin saya. Siapa? Cowok cewek? Cowok sih. Tapi tadi saya lupa, nggak kenalan dulu namanya siapa. Orangnya ganteng gitu. Gantengan saya apa dia? Kohom? Harusnya kan bisa langsung jawab. Kenapa harus mikir? Kalau emang gantengan saya kan kamu tinggal bilang. Gantengan Mas Abi. Atau jangan-jangan gantengan itu cowok. Malah ketawa sih. Kalau pertanyaan kayak gini tuh nggak perlu mikir. Kalau emang gantengan saya, kamu tinggal bilang aja, ya gantengan Mas Abi. Beres kan? Jadi gantengan saya atau dia? Ya gantengan Mas Abi lah. Wah, gitu dong jawabnya. Sayang, kamu gak kenapa-napa kan? Enggak, aku nggak apa-apa kok, tapi ini pada sakit semua tangan aku lihat deh.
demo sih? Yang mana yang mana? Ini juga tuh Kak. Sampai Maafin aku ya sayang ya. Apaan sih tuh Naya lampir? Reno! Keluar, Reno! Sabar, semua bisa. Tanggung jawab! Tanggung jawab, Reno, keluar! Sabar, Reno! Reno! Sabar. Hebat ya kamu, Reno. Minggir. Ini apaan sih? Kamu gak ngabarin aku berdua nih sama cewek Nora ini, ha? Ya lo yang Nora! Berisik. Kalian gak lihat apa keadaannya kayak gimana? Tapi saya jadi nggak enak deh sama Oma. Kenapa harus nggak enak sama Oma? Iya, soalnya tadi Oma tuh kelihatan excited banget bawa saya ke dokter kandungan. Ternyata hasilnya malah negatif. Aduh, kasihan deh, Oma pasti kecewa ya, Mas. Kalau kecewa sih pasti. Tapi kan ini berarti belum dikasih kita sama yang di atas. Ya, kita bisa coba lagi. Ih, dicoba-coba emang sih undian apa coba lagi. Lo bener kan? Kalau gagal ya coba lagi. Coba terus sampai berhasil. Itu kunci kalau orang mau sukses. Sekarang kamu pikir saya punya perusahaan sebesar ini. Emang saya nggak pernah gagal awalnya. Terus kalau saya langsung nyerah, apa bisa jadi perusahaan sebesar ini? Enggak kan? Ya. Permisi Tuan Muda. Fit. Bukinan, maaf saya ganggu. Gimana keadaan di luar? Pendemo makin banyak Tuan Muda. Kamu cari si Reno, Fit. Suruh dia ke ruangan saya sekarang. Dia harus minta maaf dan bertanggung jawab atas semua ini. Dan nanti juga saya akan ke depan, Fit. Saya akan minta maaf secara langsung dan juga akan bilang kalau saya akan bertanggung jawab penuh. Apapun caranya, saya harus lakukan untuk menyelamatkan perusahaan saya. Baik Tuan Muda. Permisi. Bu. Mana lagi tuh anak? Tolong jangan bikin keributan dulu di sini. Ini ada masalah yang lebih penting lagi. Udah deh Ren, kamu tuh kebanyakan alasan tau gak? Udah deh, mendingan pergi aja sana. Ngapain sih marah-marahin cowok gue? Gak jelas banget sih. Kamu juga ngapain sih saya mau? Anak-anak. Kamu sih ngapain sih? Gue sampai kamu legal sih. Kenapa malah ribut sih? Hei. Reno, ada masalah yang lebih penting. Jangan urusin cewek terus. Kamu udah marah banget dan minta kamu ke ruangannya sekarang. Sekarang? Ayo sekarang. Reno! Semua keluar, Reno! Tanggung jawab, Reno! Sekarang, ayo, yuk. Sekarang, yuk. Pegang-pegang kamu ya, Mas. Pegang-pegang lu juga. Kita harus pergi dari sini, oke? Ya, kemana? Kamu tuh jelasin dulu ada apa? Gak usah bawel deh. Sayang, kita mau kemana? Kalian lihat gak demonstran di luar itu? Hah? Tanggung jawab, Reno! Bisa-bisa aku di penjara, ini masalah udah gawat banget, tau nggak? Kalian mau apa aku di penjara? Enggak. Kita pergi dari pintu samping sekarang ya. Ya? Iya, kemana? Sabar, keluar, Reno! Keluar! Ini apaan sih? Sabar. Apaan? Udah datang belum? Ini. Ayo. Sebentar, tutup. Jangan berantem. Sabar, kodol. Sayang, lu ngapain sih? Pokoknya aku deket kamu. Jedot, sayang. Sakit ya. Jangan gitu dong.
Oke, sudah selesai. Makasih banyak ya. Istri kamu cantik juga ya, Bi. Kayaknya makin seru deh kalau saya ambil dia dari kamu. Sekian lama aku mencoba. Reno kemana ya? Kok nggak ada sih? Bro, lihat Reno nggak? Nggak tahu tuh. Ayo ya. Oke. Kemana tuh anak? Tuan udah bisa marah kalau nggak ada Reno. Kemana sih dia? Mas. Udah Mas Abi tenang ya. Gimana saya bisa tenang coba? Sini duduk dulu, duduk. Duduk sini. Suami saya ini orang hebat loh. Pantang menyerah. Pasti bisa lah ngelewatin masalah kayak gini. Ya, walaupun saya nggak bisa bantu banyak, tapi saya akan selalu doain Mas Abi. Semoga Mas Abi bisa ngelewatin semua masalah ini. Cepat dapat jalan keluarnya, ya Mas? Mas, nanti kalau masalahnya udah selesai, kita liburan lagi yuk. Refreshing. Supaya pikirannya lebih jernih, lupain masalah-masalah yang ada. Gimana kalau kita camping lagi? Mau? Enggak. Ribet. Camping lagi. Ih, seru tau Mas. Ya anggap aja kemarin itu cuma trial. Ya nggak apa-apa. Asalkan pergi cuma berdua. Terus nggak ada serangga. Stok makanan banyak. Ditambah kamu nyanyi lagi. Boleh suamiku sayang. Nanti saya nyanyi deh. Kayaknya Mas Abi udah mulai ketagihan nih sama suara saya. Gear banget kamu. Ya udah sekarang Mas Abi tenang dulu, relax ya. Biar pikirannya jernih. Sini saya pijitin. Nggak sambil nyanyi. Kan nanti ya. Kirain sekarang. Malah pas liburan. Kayak cepetan liburannya. Pak, gimana nih Pak? Nasib kami nih Pak. Harus tanggung jawab loh Pak. Pasti Reno kabur nih. Tuan nggak mau tanggung jawab banget sih. Tanggung jawab Pak. Ngapain masuk ini Pak? Pegang-pegang nggak usah. Hei. Suara apa sih? David. Sayang angkat dong. David sekarang pasti lagi nyariin aku. Pokoknya kita harus pergi dari sini. Aku nggak mau di penjara, tau nggak? Aku harus ngilang dulu, paling nggak dari peredaran. Ya ampun sayang, ya udah kamu yang tenang ya. Pokoknya aku akan selalu ada buat kamu kapan aja. Aku juga ada kok buat kamu. Kamu mau aku bantuin gimana sayang? Ya kan sih lo dasar cewek kampung, gak usah pegang-pegang cowok gue deh. Udah iya. Sayang, Iya makasih. Iya makasih ya. Aku apresiasiin kok. Kalian udah care sama aku, tapi kasihan drivernya. Jangan berisik gitu dong. Udah, kita kemana ini sekarang? Aku tahu sayang. Gimana kalau misalnya kita perginya ke kosan aku? Kan om kamu sama David gak bakal tahu kosan aku, bener gak aku? No way. Pokoknya aku gak mau. Kenapa sih lagi kita gak ke hotel aja? Ngapain ke kosannya? Dia pasti jelek kosannya, kamfium. Uang dari mana? Coba aku kan udah gak ada uang lagi Nenek sekarang. lampir, tahu lu nyusahin aja
Ya udah nggak apa-apa diskusi dulu tapi jangan berisik gini dong. Ya ke kosan aku aja sayang. Apaan sih? Nggak, pokoknya gue harus ikut. Gue gak mau ya lo berdua-duaan sama cowok gue. Pasti kosannya juga jelek kan? Gak mau. Aku gak mau kamu kenapa-napa sayang. Ya, masuk. Tuan muda. Permisi. Maaf saya ganggu. Mana si Reno, Fit? Tadi saya suruh dia ke sini tapi dia malah pergi dan nggak tahu kemana Tuan muda. Tuh anak makin kurang ajar. Main-main sama saya dia. Kenapa lagi si Abi telepon? Iya, Bi. Reno ada di rumah gak, Kak? Kalau memang dia ada di rumah, suruh dia balik ke kantor sekarang. Reno belum pulang, Bi. Dia kalau jadi laki-laki itu harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya, Kak. Nanti kalau kakak ketemu sama anak kesayangan kakak itu, bilang jadi laki-laki, jangan jadi pengecut kayak begini. Hadepin masalah semuanya. Gimana Tuan muda? Apa saya cari Reno? Nggak usah. Biar saya turun ke bawah untuk hadepin para pendemo. Saya takutnya mereka semakin brutal. Mas, saya ikut ya. Oma, ini tehnya Oma. Oma serius banget sih. Pasti lagi nyari ramuan biar cepat hamil ya Oma. Bukan, Jum. Ini Oma lagi cari info tempat terapi buat non Kinan supaya cepet hamil. Kali aja ada tempat terapi dokter atau terapi tradisional, ya kan? Kamu lihat nggak? Non Kinan udah mulai kelihatan ya kalau pengen punya anak, ya kan? Oh, Mai. Bener Oma, Jumi juga gitu niatnya. Tapi tenang Oma, Jumi tahu. Gini aja Oma, gimana kalau tuan muda kita kasih ramuan terus? Kan tambah semangat, udah gitu pasti siap malam ngadon. Jadi kan masuk gol, langsung dong dapat. Iya. Bener itu. Kalau gitu kita bikin jamu stoknya yang banyak. Bener banget Oma. Ya. Pokoknya yes. Ayo sayang. Sayang, aku bikinin minuman dulu ya buat kamu ya. Sebentar. Apaan sih tarik-tarik? Lu kira di rumah punya nenek moyang lu main masuk-masuk aja ke dapur lo? Udah dong, jangan ribut-ribut terus. Kan kita kesini buat nyelesain masalah, jangan ditambah lagi dong masalahnya. Ini yang mulai nih. Dia duluan sayang. Ya lu duluan. Ya duluan. Ya udah, berisik. Aku tuh cuma mau tenang di sini, oke? Ya udah, aku buatin kamu minum ya. Kamu tunggu sini ya. Nih, kamu duduk sini. Oh, tos, kamu duduk sini. Ya, apaan sih? Nih, kamu duduk sini. Lah. Bener-bener lu ya. Berdiri. Apaan sih? Berdiri. Orang gila. Apaan sih? Makanya berdiri. Udah, jangan ribut. Dia duluan. Apaan sih? Lu jangan berdiri, makanya berdiri. Udah, Sarana, udah. Ya, kamu jadi berdiri pokoknya. Tapi aku mau duduk sama kamu. Udah berisik, aku pusing ah. Baik, dia emang kenapa orang dia pacar gue? Emang dia bukan pacar gue?
gue. Berisik ah. Gak tahu cowoknya lagi ada masalah apa. Berisik banget, aku tuh pusing. Mama, aku mau dia berdiri. Ah! Iya, ya udah dia berdiri di sini, kamu sana buat minum, oke Ana? Jangan ada ribut-ribut lagi. Mau. Apa sih tuh orang? Ya udah kita berdiri aja di sini berdua. Aku sama kamu kok. Sus, saya mau bayar administrasi atas nama ibu saya, Ibu Evi. Oke, baik Bu. Sebentar saya cek dulu ya. Iya. Claudia. Pak Herman, kok bisa di sini, Pak? Ya, saya mau jenguk ibu kamu. Masa ibunya sekretaris saya sakit saya nggak datang. Tapi gimana Bapak bisa tahu ya kalau ibu saya dirawat di sini? Kan tadi saya nggak ngasih tahu apa-apa ke Bapak. Oh, kamu lupa ya? Saya kan pernah antar ibu kamu ke rumah sakit ini. Oh, iya. Ya, makasih ya Pak atas perhatiannya. Tapi saya bisa kok ngurusin ibu saya sendiri. Claudia, saya tahu rasanya jadi tulang punggung keluarga. Apalagi kamu perempuan, anak satu-satunya lagi. Izinkan saya untuk bantuin kamu ya. Jadi ini yang kamu bilang gak ada hubungan apa-apa? Evan! Nyesel aku kesini kalau dia. Evan! Biarin aja mereka berantem berdua. Kalau perlu putus kalian. Aku kan nggak ada saingan. Bapak wali dari Bu Evi? Ah, iya suster. Biar saya yang bayar semua biaya pengobatannya. Baik Pak, ini total biayanya. Oh iya. Pak, bentar. Tenang, sebentar. Pak, kami minta tanggung jawabnya. Kalau enggak kami terobos nanti udah hancurkan gedung ini. Cepetan! Betul. Pak, tenang dulu. Tuan Muda akan memberikan penjelasan. Saya di sini berbicara selaku sebagai pemilik perusahaan ini. Dan selama 11 tahun perusahaan saya berdiri, kami tidak pernah melakukan hal curang seperti ini. Ini murni sebuah kelalaian. Dan perlu kalian semua ketahui, saya tidak pernah curang kepada semua klien saya. Saya selalu memberikan yang terbaik. Dan atas kejadian ini, saya akan bertanggung jawab penuh. Apabila ada keluarga ataupun kerabat kalian semua yang terkena bencana ini, silakan datang ke kami. Dan kami akan ganti semuanya. Oke, kami pegang janji Anda. Ayo kita bubar. Ayo. Mas Abi, kita pulang yuk. Mas Abi harus istirahat. Sekian lama aku mencoba. Masih aja lu inget lu. Ya, sama aja. Kok bawa minumannya cuma satu? Buat gue mana? Nih, sini gue bilangin. Tuh, itu kan ada dapur. Lo buat aja sendiri. Lo kira gue pelayan kafe di sini? Tuh lo minum aribak, lo abisin, lo kuras tuh bak. Emang lo pelayan, harusnya lo bikinin gue. Gimana sih? Aku udah buatin dong sayang buat kamu. Cepetin minum sayang. Gak usah diminum sayang. Dia enak aja lo ya. Ini tuh udah ada
racunnya daripada kamu diracunin. Aku haus, aku mau minum. Aku aja. Haus. Diam. Aku mau minum, udah. Kalau ada racunnya biarin aja aku mati. Daripada biarin dengerin kalian berisik kayak begini. Kamu gak boleh mati. Udah. Yaudah pokoknya aku mau minum. Haus. Iya apaan sih cium-cium? Tuh kan kamu lihat kan? Aneh banget sih nih cewek. Kesel banget. Males gue di sini lama-lama. Evan, kamu dengerin aku dulu dong. Kamu dengerin penjelasan aku. Apa sih yang mau jelasin? Apa yang kulihat itu udah ngebutin semua kok. Aku tuh diam, nggak balas chat kamu, nggak angkat telepon kamu, biar kamu mikir. Bukannya mikir, malah kamu makin dekat sama bos kamu itu. Van, aku bener-bener gak ada hubungan apapun sama Pak Herman. Alasan? Terus ngapain di sini? Aku nggak tahu. Aku tadi cuma izin sama dia kalau aku nggak masuk kantor. Dan aku bilang kalau aku mau ngurusin ibu sakit. Tapi aku sama sekali nggak ngomong kalau aku tuh di rumah sakit ini. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa ada di sini, Van. Rumah sakit di sini banyak. Kebetulan banget ya di sini. Ya aku nggak tahu. Van, aku mohon kamu percaya ya sama aku. Aku nggak ada apa-apa, Van. Udahlah. Aku tuh sadar kalau aku belum bisa bantu pengobatan ibu kamu. Dan aku sadar juga kalau aku hanya sebagai pacar yang kurang perhatian sama kamu. Aku rela kok. Kalau kamu sama dia. Karena aku ini hanya laki-laki miskin. Yang hanya bisa cinta dan sayang sama kamu. Evan! Kinan? Oh, akhirnya kamu pulang sama Mas Abi? Iya Oma, tadi Kinan sempat mampir ke kantornya Mas Abi dulu. Reno mana Oma? Belum pulang dia? Loh, Reno setahu Oma pergi ke kantor. Emangnya nggak ada di kantor? Bi, gimana masalah di kantor? Makin parah Oma. Bahkan tadi ada pendemo datang ke kantor. Dan aku cari-cari Reno dan dia nggak ada Oma. Pikir dia pulang. Kanita! Kak! Iya, Bi. Kenapa? Mana Reno anak kakak? Dia harus tanggung jawab atas segala perbuatannya dia, Kak. Kakak nggak tahu di mana Reno. Dari tadi juga kakak nggak ketemu sama dia. Udah ya, Kak? Kakak jangan terus-terusan jadi tameng untuk anak kakak. Kamu harus tegur dengan keras, Reno. Jangan kamu biarin begitu aja. Pokoknya kakak cari dia, kakak hubungin dia dan suruh dia pulang sekarang. Saya mau ketemu sama dia. Kakak tahu, kalau perusahaan ini hancur, keluarga kita pun juga ikut hancur, Kak. Kakak pikir kakak bisa hidup mewah seperti ini? Dari mana asalnya, Kak? Kinan. Tunggu. Biarin Mas Abi. Biar dia tenang dulu. Anita, cepat sekarang kamu cari anak kamu. Iya, Oma. Sayang, kamu lapar ya? Aku masakin kamu ya. Serius? Ya dong. Ya udah, kamu tahu kan masakan favorit aku? Tahu dong sayang. Ada bentar aku masak dulu ya. Ulah kamu pasti. Dengan Ibu Sarah. Iya betul. Ini pesanannya. Makasih. Jangan lupa kasih bintang 5 ya. Siap, saya juga udah bayar di aplikasinya ya. Dan ini tipnya. Oh, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sarah, kamu pesan apaan?
Sayang, nih aku pesenin makanan buat kamu. Aku tuh emang bener-bener ya jadi pacar tuh inisiatifnya tinggi banget kan. Tuh yang ini punya aku, ini punya kamu. Nanti kita makan barengnya berdua. Tapi, by the way kamu kenapa cuma beli 2? Ana gimana? Loh kan katanya dia mau masak sendiri, ya udah masak aja sana. Perempuan! Lo kalau mau makan berdua-duaan, sono di luar, ngapain di kos-kosan gue? Sarah, Ana udah jangan ribut lagi. Sarah udah, Ana udah. Duh, kalau makanan ditumpah nanti gimana? Kita nggak ada yang makan nanti. Dia mulai duluan sayang. Masa cuman gara-gara makan kalian ribut juga sih? Ya masa kamu sok-sokan di tempat aku diem doang. Ya makanya lo kan tadi bilang mau masak, ya udah masak aja sana. Ya udah diem dulu, berisik tau nggak? Tuh makanannya sayang banget. Udah diem Ana, kamu juga Sarah. Amanda. Iya, halo Amanda. Halo Bu Kinan. Maaf saya telepon kayak gini. Saya cuma mau nanya. Apa Abi udah baca surat dari kamu? Apa Abi udah tahu kalau saya itu Alia? Atau jangan-jangan Bu Kinan bohongin saya ya? Sebenarnya Bu Kinan nggak pernah kasih tahu Abi. Bu Kinan nggak pernah nulis surat itu. Jawab Bu Kinan. Apa emang Bu Kinan nggak pernah nulis surat itu? Abi belum tahu siapa saya sebenarnya. Tolong kasih tahu saya yang sebenarnya. Abi udah tahu belum kalau saya ini Alia? Jawab Bu Kinan. Satu hal yang Mas Abi harus tahu, apapun yang terjadi, saya nggak akan pernah ninggalin Mas Abi. Kinan udah bohongin aku. Tapi nggak tahu kalau aku ini Alia. Kamu itu hanya masa lalunya Tuan Muda. Dia udah menikahi Kinanti dan dia sangat mencintai Kinanti. Tuan Muda itu bukan jodoh kamu. Udah mulai kurang ajar dia ya. Awas aja. Dan lari lo! Saatnya kamu hancur, Abimana Sudirja.